Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Fadilah dengan NIM 192590074. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat akun pada website Odoo. Pertama, kita ketik Odoo pada kolom pencarian. Setelah masuk ke dalam web Odoo, kita klik login untuk masuk. Karena kita belum memiliki akun Odoo, maka kita harus membuat akun dengan cara klik tidak punya akun. Setelah itu, masukkan nama, email, dan kata sandi yang kuat. Setelah semua data terisi, kita bisa langsung klik daftar. Saat kita masuk, kita bisa langsung ke bagian aplikasi dan memilih modul yang kita inginkan. Karena kelompok kami menggunakan tema sumber daya manusia, maka kita memilih modul karyawan, absensi, dan rekrutmen. Pertama, kita klik modul karyawan. Kemudian, klik uji coba gratis, dan kita akan memulai dengan mengisi data perusahaan seperti nama perusahaan dan nomor telepon. Setelah data diisi, kita bisa klik mulai sekarang untuk melanjutkan. Pada tampilan ini, aplikasi yang kita butuhkan baru ada karyawan, maka kita harus menginstal aplikasi absensi dan perekrutan dengan cara klik aplikasi. Lalu kita cari absensi dan install. Setelah absensi terinstall, kita lanjutkan menginstal perekrutan. Masuk ke rekrutmen, lalu klik baru untuk menambah jabatan kerja. Di sini saya membuat jabatan untuk bagian HR, untuk email lamaran, itu hrmanager.sampurna.odo.com, lalu klik buat. Setelah itu klik baru untuk menambah lamaran baru. Di sini nama pelamarannya John Cena, diisi juga bagian email, telepon, dan profil link LinkedIn jika ada. Evaluasi untuk menilai kesesuaian kandidat jabatan kerjanya. Jabatan kerjanya HR, recruiternya siapa, dan siapa saja yang mewawancarai. Beri juga label dan catatan jika perlu. Lalu pilih tahapan lamaran. Di sini saya misal John Cena ini sudah tahap kualifikasi. Setelah itu masuk ke jabatan untuk memperbarui proses lamaran hingga diterima dan kontrak ditandatangani. Pada modul ini, saya akan mensimulasikan proses rekrutmen untuk kandidat yang tidak lolos seleksi atau ditolak. Pertama, kita input data pelamar secara manual dengan mengklik tombol baru. Di sini, saya memasukkan data kandidat atas nama Kimi Putra. Melengkapi kontak, LinkedIn, dan memberikan catatan evaluasi awal. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan pipeline. Di sini kita bisa melihat progres kandidat. Setelah evaluasi di tahap wawancara kedua, kandidat dinilai tidak cocok. Maka kita buka kartu pelamarnya lalu tekan tombol tolak di menu atas. Sistem akan meminta alasan penolakan.
Setelah dikonfirmasi, status pelamar secara otomatis berubah menjadi ditolak, yang ditandai dengan label merah pada profilnya, sehingga data ini tersimpan sebagai arsip pelamar yang gagal. Di sini ada sedikit konfigurasi untuk aplikasi karyawan, dimulai dari onboarding dan offboarding, tapi tidak ada konfigurasi apapun untuk bagian ini. Dan singkatnya, onboarding adalah selamat datang dan mulai bekerja, sedangkan offboarding adalah selamat tinggal dan selesai dengan baik. Lanjut ke lokasi kerja, ada 2 lokasi kerja, office yang tempatnya berada di gedung perusahaan, dan work from home, bekerja di rumah masing-masing. Lalu konfigurasi jadwal kerja. Ada waktu kerja standar dan fleksibel. Jam kerja standar punya jadwal tetap. Di sini 40 jam per minggu, sedangkan jam kerja fleksibel memungkinkan karyawan memilih waktu mulai dan selesai. Lanjut ke alasan resign, ada penambahan alasan baru, misal terjadi sesuatu yang tak terduga seperti karyawan meninggal dunia. Di sini terus ada konfigurasi jabatan kerja. Di bagian jabatan warehouse, staff mengubah bagian departemen dan lokasi kerja. Lalu membuat template kontrak kerja sebagai kerangka dasar untuk membuat perjanjian kerja yang jelas, legal, dan terstruktur. Yang terakhir ada konfigurasi untuk tipe pekerjaan. Ada full-time, part-time, dan magang. Untuk bagian karyawan, untuk menambahkan karyawan, cukup tekan tombol baru di kiri atas, lalu isi data seperti nama. Kalian juga bisa menambahkan foto, lalu email, nomor telepon, lalu bisa ditambahkan juga label, seperti contohnya HR. Lalu, kalian bisa melengkapi data-data di bawah ini, ada departemen, jabatan, ada juga alamat tempat kerja, lalu ada juga lokasi kerja, lalu ada tempat kerja perharinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Javier. Ya, selanjutnya saya Javier akan menjelaskan tentang sistem penggajian karyawannya. Setelah data diri karyawan dibuat, kita masuk ke tahap krusial yaitu pengaturan kontrak kerja dan penggajian. Kita buat kontrak baru untuk karyawan tersebut. Di sini kita tentukan durasi kontraknya, apakah karyawan tetap atau kontrak berjangka, serta tanggal efektif mulai bekerjanya. Nah,
Ini bagian terpenting untuk payroll. Pada kolom salary information, kita input gaji pokok karyawan. Di sini kita tetapkan sebesar nominalnya dan juga kita atur tipe karyawannya, apakah full time ataupun part time. Pastikan juga jadwal kerjanya sudah sesuai. Selanjutnya, saya Hindami akan melakukan simulasi pemberian karyawan atau pemecatan. Pertama, buka profil karyawan yang dituju. Misal Kimi Putra. Klik menu tindakan, lalu pilih opsi untuk mengarsipkan dan terminasi. Sistem akan memunculkan formulir terminasi pada kolom alasan keluar. Kita pilih dipecat. Lalu pastikan tanggal lahir kontrak diisi dengan benar sesuai hari terakhir ia bekerja. Lalu di bagian alasan resmi, kita bisa memberikan detail tambahan. Misal, kinerja tidak memuaskan. Jika data sudah lengkap, klik tombol terapkan untuk proses pemecatan. Lalu status karyawan kini telah berubah. Jika kita kembali ke halaman utama, bisa dilihat bahwa Kimi Putra sudah tidak ada daftar di karyawan aktif, yang artinya proses pemberhentian telah berhasil. Selanjutnya, saya Nesa akan menjelaskan di bagian absensi karyawan. Pertama-tama, kita masuk ke modul absensi. Di sini kita bisa memantau kehadiran karyawan. Admin bisa memasukkan data absensi secara manual jika diperlukan. Kemudian klik baru untuk memulai. Lalu pilih nama karyawannya, misalnya John Sena. Lalu kita input waktu check-in dan check-out-nya. Misal dia masuk jam 8 pagi dan pulang jam 3 sore. Setelah sesuai, klik simpan. Lalu data absensi langsung tervisualisasi di timeline. Kita coba masukkan satu data lagi untuk Javier. Dengan cara ini, HR bisa merevisi atau melengkapi data absensi yang mungkin terlewat oleh karyawan. Nah, kemudian selain cara manual tadi, Odoo memiliki fitur utama yaitu mode kios. Fitur ini biasanya ditampilkan pada tablet atau layar sentuh di pintu masuk kantor. Tampilannya seperti ini. Nah, sangat sederhana, karyawan tidak perlu login rumit, cukup cari nama mereka di layar. Contohnya Budi Wong, ia cukup klik namanya dan sistem otomatis mencatat jam masuknya saat itu juga. Sangat cepat dan juga efisien. Baik, selanjutnya, pertama, ini untuk mendapatkan produk baru. Pertama, kita akan menambahkan data produk baru melalui modul inventory. Masuk ke dalam menu produk, lalu klik baru, isi nama produk, misal kerikil 1 sak. Tentukan harga jual dan modal untuk diperlukan akuntansi. Setelah disimpan, Anda bisa memperoleh stok awal secara manual melalui menu update quantity agar jumlah persediaan tercatat di sistem. Selanjutnya, proses penerimaan barang dari vendor, masuk ke operasi, lalu penerimaan. Buat dokumen baru, pilih nama vendor dan masukkan daftar barang yang akan diterima serta jumlahnya. Seperti ini.
Jika fisik barang sudah diterima di gudang, klik validasi. Di sini, stok di sistem ini akan bertambah otomatis. Kita juga bisa mencetak bukti pengiriman barang ini. Lalu kita simulasikan pengiriman barang keluar. Dari dashboard inventory, pilih pengiriman atau delivery order. Buat baru, tentukan alamat tujuan dan pelanggan. Lalu masukkan data produk yang akan dikirim. Setelah memastikan barang siap, klik validasi untuk menyelesaikan proses. Stok gudang dan akan berkurang. Dan surat siap jalan, siap untuk dicetak dan diserahkan pada pengiriman. Beralih ke modul sales untuk transaksi penjualan lengkap. Mulai dengan membuat penawaran, pilih pelanggan, dan masukkan produk yang akan dipesan. Lalu kita konfirmasi penawaran menjadi sales order. Dari sini, buat tagihan dengan klik Create Invoice, lalu konfirmasi. Untuk mencatat pembayaran masuk, klik Register Payment dan pilih metode pembayarannya. Terakhir, jangan lupa memproses pengiriman barangnya melalui tab Delivery yang terhubung di dokumen order tersebut. Lalu kita akan mengelola data pelanggan. Untuk administrasi yang rapi, kita perlu melengkapi data pelanggan. Masuk ke menu order, lalu pelanggan. Kita pilih salah satu kontak dan lengkapi detail penting seperti alamat lengkap, kode, kota, kode pos, dan yang lain-lainnya. Tidak lupa juga dengan nomor teleponnya. Data yang lengkap akan memudahkan proses pengiriman dan penagihan ke depannya.
Baik, di sini kita akan membuat karyawan di marketing. Ini misal namanya contoh Nara. Isi juga email, telepon, nomor HP. Lalu ini isi marketing, jabatan kerja juga marketing. Ini office saja semua. Sini juga office. Lalu ke pribadi, ini juga email isi. Nomor telepon. Kontak darurat isi juga. Ini tanggal lahir, data diri ya, informasi pribadi diisi juga. Alamat pribadi isi juga. Penggajian juga kita isi. Ini kontraknya. Itu buat pengguna dan simpan. Nah, maka di karyawan di marketing bertambah menjadi 2 karyawan. Dan ini di sales kita akan membuat baru karyawan di sales. Misal nama karyawannya Baut. Ini isi juga email, nomor telepon, dan nomor HP. Sini isi juga departemennya itu sales, jabatan dia juga sales.
manajernya Nesa. Ini lokasi kerja office juga. Ini office. Dan lanjut ke data pribadi, isi email dan nomor telepon juga menggunakan yang email yang sama. Ini informasi pribadi, isi juga. Kontak juga kita isi. Kita isi penggajian, ini kontraknya berapa lama, jenis kontraknya full time ya. Di sini alamat pribadi juga isi juga sama seperti sebelumnya. Jika sudah selesai, kita buat pengguna lalu simpan. Dan di sales bertambah satu karyawan jadi 3 karyawan. Kita buat lagi satu karyawan di sales sama seperti tadi. Kita beda nama ya. Isi email, nomor telepon dan nomor HP. Sini sama juga sales jabatan kerjanya. Dan manajer juga Nesa, dan di sini office saja. Lanjut ke data pribadi sama isi email yang sama. Nomor telepon juga kita samakan saja. Dan ini informasi pribadi.
juga seperti sebelumnya, isi. Selesai ke penggajian. Ini kontraknya berapa lama? Dan jika sudah, kita buat mengguna dan simpan. Nah, maka karyawan di sales bertambah menjadi 4. Dan di marketing ada 2. Selanjutnya kita ke penjualan. Sini kita akan membuat orderan baru, misal ke CP Aldi Abadi. Sini kita tambahkan produk, misal semen, kuantitasnya bebas ya, ini 10. Kita kirim. Dan ini hasil cetaknya ya. Penawaran sudah terkirim dan kita konfirmasi untuk melakukan siap difakturkan. Kita buat faktur, buat draft, dan konfirmasi lagi. Nah, sudah difakturkan. Nah, sudah, dan ini laporannya bertambah ya. Selanjutnya ini ada laporan produk. Dan kita ke stok persediaan. Di sini ada laporan stok. Dan ini laporan penerimaan dan laporan pengiriman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam modul perekrutan. Di sini terlihat daftar posisi yang sedang dibuka seperti cleaning service, karyawan, hingga sales. Sebelum memproses lamaran, kita dapat mengatur konfigurasi data master, mulai dari tipe pekerjaan, tingkat pendidikan, alasan penolakan pelamar, hingga kategori keahlian atau skill yang dibutuhkan. Tidak lupa juga kita bisa melihat departemen. Mari kita lihat proses seleksi. Di sini ada pelamar bernama Gura. Kita bisa dengan mudah memindahkan statusnya dari kualifikasi ke wawancara hanya dengan drag and drop. Kita juga bisa mengirim email penawaran atau jadwal interview langsung dari sistem. Untuk evaluasi, menu laporan menyajikan analisis visual. Kita bisa memantau corong perekrutan, performa tim rekruter, hingga durasi yang dibutuhkan untuk merekrut pegawai baru. Selanjutnya, modul karyawan.
Ini adalah direktori seluruh pegawai TB Sampurna. Kita bisa memfilter tampilan berdasarkan departemen. Misalnya, melihat siapa saja yang ada di bagian sales atau admin. Contohnya, mari kita lihat data detail Sofia. Di sini tersimpan lengkap informasi kontak, posisi kerja, manajer atasan, hingga informasi pribadi, seperti rekening bank, kewarganegaraan, dan pengaturan kontrak kerja. Pada bagian konfigurasi HRD, admin dapat mengelola struktur data organisasi. Kita bisa mengatur daftar departemen, lokasi kerja, alasan pengunduran diri, hingga membuat template kontrak kerja. Beralih ke operasional, udah 0235. Beralih ke operasional inti TB Sampurna, yaitu modul inventory. Dashboard ini menampilkan ringkasan aktivitas gudang, seperti barang masuk, ada penerimaan, dan barang keluar, pre-order pengiriman. Pada menu operasi transfer, kita bisa memantau pergerakan barang secara real-time, baik yang statusnya siap diproses, menunggu ketersediaan, atau yang sudah selesai dikerjakan. Untuk opname, fitur penyesuaian stok memudahkan kita mencocokkan jumlah fisik di gudang dengan sistem. Terlihat data material seperti semen, batu bara, dan cat tembok tercatat rapi. Jika ada barang rusak, bisa dicatat di menu pembuangan atau scrap. Fitur replenishment membantu otomatisasi pengadaan barang saat stok menyentuh batas minimum. Sini ada detail produk, contohnya batu bata merah, informasi tipe produk, harga jual, dan modal tercantum jelas. Kita juga bisa melihat laporan penelitian persediaan untuk mengetahui total aset barang yang kita miliki. Sejarah pergerakan barang mencatat setiap aliran masuk dan keluar secara transparan. Di konfigurasi, kita bisa mengatur multi warehouse atau gudang utama dan mengelompokkan barang dalam kategori produk, material bangunan. Terakhir, modul penjualan. Di sini tim sales TB Sampurna mengelola transaksi. Kita bisa melihat daftar penawaran harga yang sedang diproses maupun order penjualan yang sudah deal. Database pelanggan tersimpan rapi untuk memudahkan repeat order. Kita juga bisa memantau status faktur dari setiap pesanan, apakah sudah lunas atau belum. Salah satu fitur terpenting adalah laporan penjualan. Manajemen bisa menganalisis tren pendapatan bulanan, performa setiap sales, produk mana yang paling laris, hingga siapa pelanggan setiap TB Sampurna. Terakhir, di konfigurasi sales, kita bisa membagi target per tim penjualan dan membuat strategi building melalui fitur produk combo seperti paket renovasi kamar mandi.